Tangan jali. Silakan Bung Ayu. Tangan jali. Yuk, Bung Ayu. Tangan jali. Nah, bagus ya. Om Swastiastu. Baik anak-anak semuanya. Selamat pagi yang baru bergabung, ada Bung Ayu, Bung Iti dan Bung Bagus ya. Namaskar Bung Iti, Om Swastiastu, Bung Bagus ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kepada materi yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu. Namun sebelum lanjut kepada materi pembelajaran, siapa yang bersedia untuk memimpin Gayatri Mantra? Siapa yang bersedia? Belum tertunjuk secara acak. Itu enggak mau tugas mahal. Siapa? Gus Maha sudah pernah, Rena sudah pernah. Coba Mister minta kepada G Aya. G Aya. Halo G Aya. G Aya. Ya. Ya. Silakan G Aya pimpin melaksanakan Gayatri Mantra. Oh, Mister, nggak kedengeran? Silakan G Aya teman-temannya melantunkan Gayatri Mantra. Asana itu dulu nak. Ayo sama-sama semuanya di unmute ya semua bagi yang masih mute. Silakan diaktifkan speakernya, diaktifkan saja supaya gampang Mister untuk mendengar suara indah dan merdu dari anak-anaknya. Ayo, silakan. Silakan nak. G Ayah. Ayo nak. G Ayah biasanya ini cepat. Asana. Oke. Ya. Sama-sama semuanya ikuti temannya ya. Tobi. Narda ikuti Narda. Ya. Om Prasades Isaris Iwa Suci Nirmalaya Namaste. Lanjut ya pranayama. Pranayama ya. Tarik nafasnya. Tarik nafasnya, ucapkan nama Om. Nafasnya, ucapkan mantra Om. Hembuskan nafasnya, ucapkan mantra Om. Oke. Karasudana, silakan Gaya. Karasudana. Karasudana. Ya, terus. Om, ucapkan. Om Om Adi Subham Gayatri mantra mengawit.
sekarang ya, Mister minta kepada semua anak-anak untuk memperhatikan. Ada beberapa hal yang Mister ingin sampaikan. Yang pertama terkait dengan perilaku ya, perilaku baik yang perlu anak-anak lakukan selama misalkan ada di rumah sekarang ya. Selama di rumah, anak-anak belajar dari rumah. Jadi ingat juga membantu orang tuanya ya, minimal tahu dengan tanggung jawab diri sendiri, yaitu bangun tidur ya, merapikan tempat tidurnya. Kemudian yang kedua yaitu ingat dengan apa yang telah dipelajari di sekolah, yang telah dituntun oleh guru-guru anak-anak di sekolah ya, seperti sama miss sama misternya. Ingat program sekolah, 5 principle morality, bagaimana menjaga lingkungan ya. Salah satu juga kita belajar hari ini itu adalah sebetulnya mempelajari apa namanya, materinya tentang apa? Mister jadi lupa apa namanya? Materinya hari ini yang kita pelajari apa? Tata Surya Hindu. Tata Surya Hindu. Ya, terus ya, tentang tata Surya Hindu ya, tentang tata Surya Hindu. Sebetulnya anak-anak mempelajari tata Surya Hindu itu adalah penerapan dari ajaran yang telah dilaksanakan di sekolah atau program yang ada di sekolah yang anak-anak lakukan di rumah. Apa program sekolahnya, Mister? Pecil. Masih ingat Pecil? Masih? Dan cinta lingkungan. Peduli dan cinta lingkungan. Ya, bagus sekali ya. Peduli dan cinta lingkungan. Salah satu dari penerapan peduli dan cinta lingkungan itu adalah, mohon diperhatikan dulu, Narda ya, perhatikan dulu misternya ya, berbicara. Nah, jadi salah satu penerapan dari peduli dan cinta lingkungan itu adalah dengan mempelajari tata surya itu. Tata surya di dalamnya ada unsur-unsur Satpanca Mahabhuta yang sudah Mister jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama kan Mister sudah jelaskan mengenai unsur-unsur pembentuk Satpanca Mahabhuta. Di sekeliling kalian, di lingkungan tempat belajar anak-anak di rumah, juga ada Satpanca Mahabhuta. Dan ini yang perlu anak-anak lestarikan. Ada tumbuhan enggak di rumah? Ada tumbuhan? Banyak. Banyak. Ada banyak. Ya punya saya sampai konfliknya. Ya, tumbuh-tumbuhannya, apalagi situasi hujan sekarang, walaupun hujan, tumbuhan deh, Mister. Yang layu misalkan tanaman hiasnya di rumah ya, bantu orang tuanya. Begitu juga menyapu ya, ingat menyapu di rumah. Itu lingkungan di sekitar rumah ya, menyapu di lingkungan rumah. Kemudian kalau punya hewan peliharaan, ikan, kucing, ayam ya, apalagi punya anjing enggak di rumah? Punya ya. Itu dipelihara dengan baik. Itu salah satu juga penerapan daripada memuliakan alam semesta dengan cara kita memelihara lingkungan dengan baik. Itu penerapan daripada tata surya Hindu. Hal apa yang dilakukan di rumah kira-kira untuk penerapan tata surya Hindu? Salah satunya peduli dan cinta lingkungan. Coba. Mister, ya pengalaman. Ya, pengalaman apa yang telah dilakukan anak-anak di rumah? Menyapu halaman. Menyapu halaman, bagus ya. Itu sudah melaksanakan ajaran tata surya Hindu. Salah satunya peduli. Sorenya saya nyapu halaman, Mister. Apa? Kemarin sorenya saya sudah nyapu halaman. Oke ya, bagus. Baik, kita akan lanjutkan. Itu tadi terkait dengan penerapan prakteknya di rumah, di lingkungan rumah. Nah, sekarang kita Mister ajak untuk anak-anak belajar bersama ya. Mau ya? Belajar lanjut di pertemuan yang kedua. Masih ingat pertemuan pertama kan? Iya. Nah, oke. Kita lanjutkan di pertemuan yang kedua. Ya. Lanjutkan
pertemuan yang kedua. Oke. Baik anak-anak sudah mungkin sudah mengecek di rumahnya terkait dengan tata surya Hindu pertemuan pertama. Ya. Sudah mengecek kan di rumahnya? Kita klik saja tentang tata surya Hindu. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan belajar ya. Yang pertama yang kita akan pelajari yaitu pada pertemuan kedua ini, ya tunggu dulu ya, sabar. Ya. Baik, kita akan belajar ini ya, peta konsep pembelajaran yang kedua ya, kita akan belajar yang kedua yaitu mengenai peta konsep tata surya apa? Tata surya Hindu ya. Hindu. Cik. Sudah kedengaran suaranya, Mister? Sudah? Sudah jelas sekali, Mister. Sudah apa belum? Sudah jelas sekali, Mister. Sudah. Dengeran enggak? Dengeran. Ya. Oke. Kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi di ini. Nah, kita akan belajar mengenai mengulas kembali menyebutkan unsur-unsur Sat Panca Mahabhuta ya. Mister sudah ajarkan tentang Sat Panca Mahabhuta sudah? Sudah ya. Sudah ajarkan atau belum ini? Pastikan dulu tentang Sat Panca Mahabhuta sudah. Tentang Sat Panca Mahabhuta Mister sudah ajarkan atau belum? Sudah. Ya. Kemudian mengulang kembali menyebutkan perbedaan planet-planet dalam tata surya Hindu sudah? Sudah. Nah, kalau yang bilang sudah itu nanti siap-siap menyebutkan ya planet dalam tata surya Hindu ya. Nah, anak-anakku semuanya ya, jadi kita akan belajar ya hal yang baru. Di dalam alam semesta ini terdapat yang namanya lapisan-lapisan ya. Di bawah tanah kalian yang anak-anak pijak saat ini atau yang anak-anak biasanya lari di atas tanah, jalan di atas tanah, di bawah tanah itu ada lapisan-lapisannya lagi. Kemudian kita juga belajar mengenai di atas langit masih ada langit kan begitu biasanya ada semboyan. Di atas langit masih ada langit. Yes. Nah, kita akan belajar Sapta Petala dan Sapta Loka namanya. Apa namanya? Sapta Petala dan Sapta Loka. Ada yang pernah mendengar Sapta Petala dan Sapta Loka? Atau ya, Mister kayak nggak asing gitu, Mister. Itu kayak nggak asing gitu, cuma saya nggak tahu dapat dari mana. Iya, Rena mungkin sudah pernah mendengar atau pernah mendengar ya. Jadi Mister ingat, Mister akan jelaskan mengenainya ya supaya anak-anak semuanya mengerti. Nah, menyebutkan Sapta Petala dan Sapta Loka. Baik, kita akan belajar Sapta Petala dan Sapta Loka. Nah, ini. Siapa yang bisa bantu untuk Mister membacanya ya, untuk supaya bisa membiasakan, membudayakan literasi ya, atau membaca. Sapta Loka itu apa? Coba minta kepada Gus Ari. Gus Ari, halo. Halo Gus Ari. Ya sebentar tuh Gus Maha ya, kita berikan kepada temannya yang yaitu Gus Ari dulu ya. Oke, Mister. Apa itu Sapta Loka?
Gusari. Silakan dibaca nak, Gusari. Agak dideketin dikit biar kedengaran suaranya. Tidak masuk suaranya ya. Coba misalnya kepada yang bagus, Narda ya. Sapta loka itu apa Narda? Yuk baca. Unmute dulu nak. Unmute. Ya baca. Ini sudah kelihatan enggak? Sudah ya? Ini. Ya. Ya bacaannya warna biru itu. Ya. Apa Narda? Berwarna agung atau alam semesta memiliki 7 lapisan alam ke atas 7 lapisan. Minum air dulu, minum air ya nanti ya. Ya, lanjut. Oke, kita sambil menunggu Narda minum air kayaknya ya. Mister minta kepada Zenita. Silakan Zenita. Mister, ini yang dari awal atau gituin punya Narda? Oh, dari awal ya, dari awal. Kasihan ada di temennya. Buana agung atau alam semesta memiliki 7 lapisan alam ke atas. 7 lapisan alam ke atas sering disebut sebagai saptaloka. Nah, itu. Anak-anak sudah pernah mendengar. Tepuk tangan dulu ya buat Zenita. Tepuk tangan luar biasa. Nah, anak-anak pernah mendengar saptaloka sebelumnya? Belum ya? Nah, jadi Mister jelaskan bahwa saptaloka itu adalah 7 lapisan alam semesta ke atas. Di atas langit masih ada langit. Nah, lapisan ini sering disebut sebagai loka. Loka. Loka itu artinya lapisan, Mister. Jadi lapisan itu sering disebut sebagai loka. Apa namanya? Loka. Coba sebutkan apa saja dari bawah sampai hingga ke atas. Sapta loka itu. Burloka, kuahloka, loka, jana loka, tapa loka, brahma loka. Ya, ada 7 ya. Yang pertama, kita sama-sama. Yang disebut dengan apa? Burloka. Dua, apa namanya? Gung Bagus. Dua, apa namanya? Lapisannya dua. Di atas burloka apa namanya? Tapaloka. Ya. Tapaloka dan terakhir apa? Brahmaloka ya. Oke. Lanjut lagi ya. Nah. Jadi yang pertama itu disebut dengan burloka. Yang kedua disebut dengan Buah loka. Yang ketiga disebut dengan Buah loka. Yang keempat disebut dengan Mahaloka. Yang kelima disebut dengan Janaloka. Yang keenam disebut dengan Tapaloka. Yang ketujuh disebut dengan apa, Ananda? Yang ketujuh, ini khusus untuk Ananda. Yang ketujuh disebut dengan apa? Tapaloka. Brahmaloka. Ada burloka, buahloka, swahloka, mahaloka, janaloka, tapaloka, dan brahmaloka. Itu disebut dengan saptaloka. Ya, saptaloka disebut dengan apa? Saptaloka. Ya, siapa yang bisa menyebutkan saptaloka ini?
Coba. Siapa yang sudah bisa? Coba. Siapa yang sudah hafal? Dari bur. Kalau 3 ini kan gampang. Dipublikkan dia baik. Tadi sudah buah, jana, loka, tapa, loka. Sudah apa, Mister? Ya. Kan sudah ada di bait pertama bur, buah, dan swah. Bur, buah, swah, maha, Di jana. atas itu ada maha, jana, tapa, brahma. Ya, maha, jana, tapa, brahma. Oh iya. Ya, gampang caranya mengingat. Ingat mantra bait pertama, puja tersamya, bur, buah, swah. Sudah 3 kan? Sudah 3 kan? Kurang lagi berapa? Kurang lagi berapa? Ini numerasi ya. Kurang lagi berapa? 3 kurang lagi berapa? 4. Kurang lagi 4. Yang harus diingat itu adalah maha, jana, tapa, dan Brahma. Ya, bagus sekali. Oke. Siapa yang bisa mengingat? Saya. Oke, Rena silakan. Saya. Silakan Rena. Sabtanya itu kan sabta lokanya itu kan? Ya, sabta loka. Bur loka, buah loka, swah loka, habis itu maha loka, habis itu jana loka, habis itu tapa loka sama brahma loka. Ya, bagus. Tepuk tangan ya. Siapa yang mau lagi? Ya, yang Saya bisa. Siapa? Bung Bagus. Bukan Tugas Maha. Oh, Tugus Maha. Ya, silakan Tugus Maha. Sabta loka itu apa? Bur loka. Ya, yang pertama. Bur loka. Lagi. Buah loka. Swah loka. Maha loka. Jana loka. Tapa loka. Brahma loka. Ya, bagus ya. Keren ya. Untuk Gus Maha ya, bagus sekali. Nah, sekarang ini yang perlu diingat sekali lagi ya. Bisa ulangi lagi. Sabta loka itu adalah 7 lapisan alam ke atas ya. 7 lapisan alam ke atas. Apa saja Mr. Chandra? Bur loka, buah loka, swah loka, maha loka, jana loka, ya, tapa loka, brahma loka. Kita lanjutkan di Sabta Patala. Nah, ini Sabta Patala, ya. Apa itu Sabta Patala? Siapa yang bisa? 7 lapisan tanah yang ke bawah. Ya, alam semesta, ya, bumi yang kita tinggali saat ini itu memiliki 7 lapisan alam ke bawah. Namanya dalam istilah agama Hindu itu adalah Sabta Patala. Apa namanya? Sabta Patala. Ya, Sabta Patala namanya Sabta Patala. Sabta itu artinya 7, patala itu artinya lapisan ke bawah. Kalau loka itu artinya lapisan ke atas. Loka ke atas, patala ke bawah. Apa saja bagian dari Sabta Patala ini? Apa saja? Yang pertama Patala. Yang kedua Rasatala. Yang ketiga Mahatala. Yang keempat Tala. Yang kelima Tala. Yang keenam
Witala. Yang ketujuh. Atala. Oke. Untuk biar semangat lagi, mari kita berdiri sejenak ya. Silakan berdiri semuanya. Mari kita bernyanyi ya. Mari kita bernyanyi dan bermain ya. Ayo semuanya bernyanyi dan bermain ya. Semuanya berdiri. Ayo. Dipindahin kursinya dulu, Mister. Saya tidak bosan ya, terus di depan laptop saja. Dari kemarin belajar terus di rumah, jadi perlu peragangan juga ya, perlu bergerak ya. Ayo. Oke, ikuti Mister ya, anak-anak semuanya ikuti Mister. Ya. Ikuti Mister ya. Dulu, Mister. Nyanyinya seperti ini. Kalian tahu nggak nyanyian berhitung? Mungkin anak-anak sudah belajar di TK ya atau playgroup. Nah, tapi sekarang kita belajar lagi ya sama-sama. Oke, seperti ini. Oke, ikuti ya. Dengar ya suara Mister ya, dengar. Dengar suara Mister. Dengar, Mister. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari tangan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari tangan, tiga jari kiri, digabung jadi Mister, tadi siang saya jelek banget. menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Ya, marilah berdoa ya, harus sering-sering berdoa. Kita kita ulangi lagi. Mister sebentar. 4, 3, mulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. Ayo nyanyi. Lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Mari kita lanjutkan lagi. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, silakan duduk. Saya nggak pernah dengar Oke, lagi kita kayak gitu. lanjutkan lagi. Kita akan mengulas kembali ya. Kita akan mengulas kembali tentang tadi kan 7 lapisan ya. Alam ke bawah itu disebut dengan Sapta Patala. Tapi kemarin Mister sudah jelaskan mengenai ini yang perlu, ini poin penting sebenarnya yang anak-anak ingat ya. Kembali lagi ke sini. Yang pertama, planet apa namanya? Aditya, yaitu sama dengan planet matahari. Yang kedua, planet apa namanya? Soma. Yang ketiga, Surya. Yang keempat, Buddha. Yang kelima, Angaraka. Yang keenam, Pati. Yang ketujuh, Tanai secara 8. Rahu. Apa? Rahu. Yang ke-9 Ketu. Nih ingat itu.
ini perlu diingat istilah baru ini ya, kalian harus diingat. Aditya sama dengan matahari, Soma sama dengan bulan, Sukra sama dengan Venus, Buddha sama dengan Merkurius, Angaraka sama dengan Mars, Brahaspati sama dengan Jupiter, kemudian Sanesjara sama dengan Saturnus. Rahu dan Ketu tidak termasuk ke dalam tata surya Modern. Planet Neptunus di mana, Mister? Yes. Oke, planet Neptunus tidak termasuk juga ya. Oke, nah baik kita kembali lagi. Sat Panca Mahaputra diingat juga ya. Pertiwi, apalagi? Apa? Ayu, dan istilah baru juga ya. Istilah-istilah baru ini mungkin asing di telinga anak-anak. Jadi perlu dibiasakan untuk belajar terus-menerus ya. Sehingga anak-anak bisa pertama pasti dengan cara menghafal ya. Pasti dengan cara menghafal dulu. Kalau langsung memahami belum rasanya anak-anak. Menghafal dulu Pertiwi apa, Teja apa, Bayu apa. Pertiwi tanah diingat. Ya, apa artinya air? Teja artinya panas, Bayu bergerak, Akase ruang hampa. Tujuan mempelajari ini semua adalah kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri anak-anak didekatkan dengan lingkungan di sekitar rumah kalian ya. Di sekitar rumah kalian perlu kalau ada lingkungan, kalau ada tanaman yang layu disiram. Kalau ada misalkan binatang yang belum diberi makan, misalkan orang tuanya sibuk bekerja, kalian terlambat, diberilah makan ya. Baik anak-anak, silakan nanti anak-anak kerjakan latihan soal ya pertemuan kedua. Ya, saya udah hafal, Mister. Sudah ada ya di portal pembelajaran agama Hindunya. Demikian kiranya yang Mister dapat sampaikan. Yang terbaru Sabta Loka dan Sabta Petala diingat ya, Sabta Loka dan Sabta Petala. Mari kita akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi dan silakan lanjut pada pembelajaran berikutnya ya. Asana Paramo Santi. Om Santi, 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 Santi. Diingat Sabta Loka, Sabta Petala.